informasi untuk jemaah dari Muhammadiyah Pembebasan Tanah untuk parkir rumah pengajar Jawa itu. Itu sudah terkumpul sampai 19 Mei. 19 Mei hari ini ya. Ya 74 juta. Persen dari 350 74 ada 26%, lebih dari 70% orang Anda dapat ya yang masuk ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala yadil wudu' wal manah wa rusul wa salayil jasadi wa ruh وتوبة النسوء بسر الأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan muzakarah kitab Bulughul Maram halaman 207 hadis nomor 2, terus lagi halaman 217 hadis nomor 546. Wa an Huzaifah radhiyallahu anha qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi miyaqit zahabi wal fiddah wa an nakula fiha wa an lubsil hariri wa dibaji wa an najlisa alaihi wa Bukhari. Dari Huzaifah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dan makan dalam tempat yang terbuat dari emas dan perak, berpakaian dari sutra tipis dan sutra tebal, dan duduk di atasnya. Riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar miftah ibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammad bin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ridwanihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpah rahmat hidayahnya hingga subuh ini akhirnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Hadis berikutnya an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Huzaifah, ya, Allah ridha kepadanya, sahabat Nabi, dia telah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashraba fi aniyatil dhahab wal fiddati. Rasulullah melarang untuk minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa na'kula fiha. Ada apa yang itu? Ada. Pada terjemahannya tak ada. Wa na'kula fiha. Dan melarang kami juga untuk makan pada wadah tersebut yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsul hariri wa dibaj. Dan juga Nabi melarang untuk memakai sutra
Harir sutra, dibaj juga sutra. Bedanya apa? Tebal dengan tipis. Ya, kalau harir itu sutra yang tipis, buat dibaj sutra tebal. Jadi Nabi melarang memakai sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Wa najlisa alaihi, dan juga Nabi melarang duduk di atasnya, di atas sutra tadi. Ya, rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Ini hadis sahih. Nah, kalimat naha Rasulullah SAW, Nabi melarang di sini artinya Nabi meminta untuk tidak melakukan. Nah, dikatakan al-kafu anil fi'li. Jadi Nabi mengharap kita tidak melakukan. Wa nahyu lit-tahrim, larangannya di sini larangannya haram. Ya, disepakati ulama larangannya haram. Nah, kemudian aniyatun atau aniyatin itu disebut wadah. Jamak daripada inaun jamaknya aniyat. Nah, apa tu? Wal wi'a'u saghiran kana aw kabiran. Ada satu wadah, ya, wadah itu inaun wadah, baik wadah itu kecil ataupun besar, dalam bentuk apapun, itu wadah. Dikatakan mangkuk tu lah, ya, mangkuk kecil ataupun mangkuk yang besar. Cuma dulu tu kan terbuatnya dari tembaga, dari besi. Nah, ini kadang juga terbuat dari emas dan perak. Ini biasanya kerajaan-kerajaan. Kok kerajaan dulu memang nih ada nih wadah mangkuk terbuat dari perak. Ya, apa namanya itu tonai itu? Teko. Ya, dulu biasa ada di kerajaan. Ya. Kemudian wadibah itu pakaian, ya, pakaian tadi dia juga termasuk sutra, cuma jenisnya tebal tu. Nah, di sini dikatakan yahrumul lubsul hariril khalis ala dhukuril baligh, diharamkan kata ulama memakai sutra yang murni. Ingat tu, sutranya murni, semuanya sutra dipakai itu haram. Ya, kalau 50% sutra, 50% bukan sutra, hukumnya apa? Makruh. Nah, tapi kalau kadarnya lebih kurang dari 50% sutranya, maka halal, boleh. Itu ya, di kadarnya. Dan Nabi SAW dikatakan beliau diberi hadiah, ya, beliau diberi hadiah hullatun min harir, hullatun min harir, baju yang terbuat dari sutra. Nah, Nabi ini pernah diberi baju terbuat dari sutra. Nah, ya, wajah sahabatu yalmasuna. Jadi sahabat ini nengok Nabi dapat hadiah barang yang bagus, dipegang-peganglah bahan itu. Ya, mimpi kan aslinya dapat barang bagus ni mahal kan? Ta'ajabuna faqala ta'ajabuni, apa dia kagumlah, boleh cantik baju ini mahal ni. Nah, gitulah kagum dia. Faqala alaihi salatu wassalam ata'ajabuna min hadha, ya, ata'ajabuna min hadha, kata Nabi, kau kagum ke dengan barang ini? Nabi tanya gitu. Qalu na'am, sahabat bilang, ya Rasulullah, kagumlah, barang mahal. Kita mimpi rasa dapat barang itu kan gitu. Qala manadilu Sa'd bin Mu'adz fil jannah khairun min hadha. Kata Nabi bilang, kau tahu tak, sapu tangannya Sa'd bin Mu'adz di surga lebih baik dari ini. Dia jamaah bingung kali siapa itu Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz ini pemuka kaum Ansar di Madinah. Waktu perang Khandaq dia luka sini, tangannya kena panah. Ya, tangan kena panah, ya mungkin panahnya ada sesuatu lah yang menyebabkan semakin bertambah sakit, semakin lukanya lama sembuh. Mungkin ada semacam racun lah. Ya. Nah, kemudian 1 bulan setelah dia sakit itu selesai perang Khandaq, dia meninggal. Nah,
Dan Nabi menyatakan semua orang meninggal nanti masuk dalam kuburan, kuburannya sempit. Kata Nabi bilang. Jadi pertama ni kita masuk kuburan tu sempit dulu. Kecuali Mu'ad, kata Nabi. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad dia melebar jadi luas. Taman daripada taman surga. Itulah kuburan tu, kita masuk sempit tu 2x1. Di dalamnya hakikatnya bisa luas, seluas mata memandang. Nah, ini tempatnya Sa'ad bin Mu'ad. Hadis yang lain, waktu Sa'ad bin Mu'ad meninggal, kata Nabi, aras goncang, malaikat bertasbih semua di atas. Ini sahabat Rasulullah hebat-hebat, ya, orang-orang hebat semua itu. Nah, makanya tadi waktu Nabi diberi hadiah baju sutra, sahabat terkagum-kagum. Kalau tahu tak, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih baik dari ini. Nah, Nabi bilang itu. Jadi sahabat hilang kagum itu. Karena Nabi itu mengajak sahabat ingat, ini cerita dunia, baju sutra ni. Akhirat lebih. Jadi sahabat itu janganlah iri. Dia tahu pakai kagum, ini cerita dunia. Ya. Nah, berbandingkan nikmat Allah di surga, Masya Allah, sapu tangannya Mu'ad bin Mu'ad lebih baik. Nah, itu Nabi itu hebat, dia bisa menghibur sahabat. Jadi sahabat yang miskin pun tenang, tak susah ya. Sahabat yang kaya pun tak sombong. Nah, pandai Nabi menghibur. Makanya perlu guru, ada guru enak, kita dihibur oleh guru. Saya dulu gitu, kalau tak ada guru tak jadi saya ni. Jadi ngajar, pandai dia menghibur gitu. Dalam belajar, Senin Khamis rezeki, Senin dapat, Sabtu Khamis. Di antara itu tak dapat. Nah, dapat duit beli kita. Nah, tapi guru pandai menghibur, dihibur. Itu makanya perlu guru. Jadi sahabat itu dihibur oleh Rasulullah SAW. Dia tentang agama. Makanya kalau ada masalah hidup jangan lagi rukun. Ini banyak lagi rukun, tak selesai. Datangi orang-orang saleh, dialog, insyaAllah terobati. Ya, ada solusi yang baik. Nah, sebab hadis dari Hudzaifah ini hadis Hudzaifah ini ada sebabnya. Nah, wa wurudul hadzal hadis an Hudzaifah radhiyallahu, sebab munculnya hadis Hudzaifah ini, annahu kana bil Madain, ya. Dia ini berada di Madain. Madain ini dikatakan Mamlakatul Akasirah. Itu di kerajaan Kisra, Persia. Jadi Islam itu sudah menaklukkan sampai ke Madain, Persia, Irak pada waktu itu. Jadi Islam sudah tersebar sampai ke Persia. Itu kalau tak salah zamannya Umar. Zamannya Umar bin Khattab, Islam sudah sampai ke Persia. Zaman Utsman sudah masuk ke Uzbekistan, masuk Asia Timur, sudah masuk Uni Soviet. Uni Soviet itu pecah, ya, pecah itu kan, berkeluaran negara Islam. Bukhara Islam itu Soviet itu. Bukhara itu daerahnya Imam Bukhari. Soviet itu. Uzbekistan, apa lagi? Kazakhstan, apa lagi? Azerbaijan masuk tu. Azerbaijan terakhir kan jawab anggota. Semuanya tan semua itu. Nah, jadi pecahnya Soviet itu, negara Islam banyak di situ. Ya. Jadi zamannya Umar inilah sampai ke Madain, ya, kerajaan Islam Persia. Nah, dia meminta fatalaba antashraba faja'ahu za'imul qawm bima'in fi ina'in min fiddah. Nah, dia ingin minum, Hudzaifah dia kepingin minum di tempat itu. Lalu ada pemuka kaum ini, suku-suku tertentu lah di antara umat Islam itu, mengantarkan air, tapi air itu wadahnya terbuat dari perak. Nah, Hudzaifah ini diberi suguhkan air, tapi tempatnya dari perak. Ya, faramal ina'un bil ma', diambilnya air itu sama tempat dibuang, dilempar sama Hudzaifah. Nah,
Thumma qala lil hadirin, kemudian dia ngomong sama orang ramai di situ. Ya. Ata'jabuna min fi'lihi. Ya katalah sahabat tu, apa pula dibuangnya ni? Air yang sama tempat-tempatnya dibuang. Nah, dia bilang apa? Lam armahu illa li anni nahituhu bil husna miraran. Alla yaqdumu syarabu fi na'in min fiddah. Ya. Aku tidaklah melempar ini barang ini kecuali aku melarangnya sudah berkali-kali dengan cara baik. Aku beritahu jangan minum dari tempat yang terbuat dari perak dan emas. Tapi dia tak mau dengar, kata dia. Itu dibuang. Tapi tak mau dengar. Datang lagi barangku, tempat dari perak lagi. Ya, dia tak mau menghentikannya. Laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Hudzaifah bilang, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yalbasul harira wala dibaja wala ta'kulu fil qas'atiha lianna hadhihi al-ashya' yasta'miluha al-kuffaru fid dunya fa'rifuhum takun lakum fil akhirah. Ini ucapan Nabi. Kalian pakai baju sutra, jangan pakai sutra yang tebal dan yang tipis. Jangan kau makan dari tempat ini. Sesungguhnya ini sesuatu yang dilakukan orang-orang kafir di dunia. Kalian berselisihlah, jangan sama dengan mereka. Kalian nanti makanya di akhirat. Jadi siapa yang minum tempat ini di dunia, akhirat dia tak dapat. Berarti tak masuk surga itu. Ya, siapa yang pakai di dunia. Jadi kita sabar-sabarlah, nahan diri. Ya, jangan terlalu mewah. Nanti timbul kesombongan. Sampai tempat minum pun dari perak dan emas. Kita pakai cincin. Ya, nah, dia terbuat dari perak dan emas tempat minumnya. Ya, jadi raja-raja Parsi dulu gitu. Tempatnya ya, karena kemewahan kerajaan, tempat itu terbuat dari emas buat minumnya. Biasa orang minum kayu betul, ya, cawan itu gelasnya dari emas, mangkuk pun dari perak. Oh, biasa. Nah, di bawah di akhirat dan akhirat semuanya permata, ya, lantai permata, dinding permata. Disebut dengan istilah Jabarzat, Jabrut, dinding itu Jabrut, lantai Jabarzat, Masya Allah, jendela perukirannya Jabrut. Satu rumah tak apa nilai itu. Nah, itu cerita akhirat juga. Ya, yang jelas, adab sebil salihin, ma'inu ra'ad, wala burudun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ya, aku siapkan hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, suatu nikmat yang tak pernah dilihat, kagum dalam buat kita, yang tak pernah kita dengar nilai itu, ya, dan tak pernah terhenti dalam hati. Itu janji Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita hidup diatur oleh Allah, ikut aturan, sabarlah di dunia ini. Ya. Maka dikiaskanlah, ya, dikiaskan tadi itu tempat makan, tempat minum dan semuanya yang terbuat dari emas dan perak. Contohnya apa? Tempat minyak wangi. Nah, kan tempat minyak wangi itu pun jangan terbuat dari perak, tak boleh. Apalagi tempat celah. Kan ada celah terus itu. Nah, yang banyak sekarang kan dari apa? Tembaga atau buat besi. Nah, ini dia dilarang, jangan terbuat dari perak, tak boleh. Yang emas pun tak boleh. Nah, timbullah hukum ni, ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah tahrimul akli wa syarbi fil awani dhahab wal fiddah li rijal wan nisa, samanya rijal wan nisa. Diharamkan makan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, laki-laki maupun perempuan. Ingat ya, tempat yang dipakai untuk makan dan minum. Berbeda kalau untuk perempuan dibuat perhiasan boleh. Perempuan boleh pakai emas, dikalungkan, atau gelang, atau cincin. Tapi perempuan tak boleh minum tempat dari emas dan perak. Sama hukum itu laki-laki. Nah, boleh pakai untuk perhiasan, perempuan boleh. Ya. Jadi perempuan itu memang diperbolehkan untuk berhias, ya, tubuh dia.
Yang kedua, haram memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Itu siapa? Lirijal, laki-laki. Perempuan tak masalah. Perempuan boleh pakai sutra 100%, boleh. Boleh. Tak masalah perempuan. Makanya cantik-cantik lah perempuan itu bagus. Ya, biar senang suami mandang. Yang pak suami kedekut, suaminya kikir, tak mau belikan barang yang bagus. Jadi cantiknya pun istri kau juga. Sama-sama suami dalam jalan dulu kan sendiri ya. Ya, sama-sama suami. Ya. Nah, menurut jumhur, ini jumhur nih, pandangan jumhur ulama, ala tahrimil julusi ala harir lima warada nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lubsul harir wal dibaj. Jumhur berpendapat haram juga, ya haram hukumnya duduk di atas sutra. Nah, kalau tadi kan makai haram laki-laki, perempuan. Nah, kalau dipakai alas bagaimana nih? Nah, kalau dipakai alas dijadikanlah seperti permadani atau tikar, duduk di atasnya. Nah, ini pun hukumnya haram. Sebagaimana hadis tadi, Nabi melarang ya memakai baju kemudian sutra tadi ya, duduk di atas sutra tersebut. Kecuali Abu Hanifah boleh. Abu Hanifah itu boleh. Nabi menyebutnya memakai dengan duduk satu kalimat. Sebenarnya duduk itu kalimat duduk terpisah kata dia. Nah, bagi dia memakai memang haram, tapi duduk boleh. Itu pakai alas. Itu pendapat Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah. Bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah ada dua, duduk dengan sekarang. Ya, Abu Hurairah sekarang. Ya. Ya. Nah, adapun menyentuh sutra, wa amal masal harir wa bai'ahu wa intifa'u bihi fa huwa ghairu haram. Jadi adapun menyentuh sutra, megang-megang boleh. Istri yang pakai baju cantik, baju holiday itu bukan haram. Boleh, tak masalah laki-laki pegang-pegang, tak masalah. Ya. Haram dipakai laki-laki. Ini barang bukan najis ya. Ini barang bukan najis, halal. Pegang-pegang boleh. Nah, jual beli boleh juga karena zatnya halal. Makai itu haram, khusus perempuan saja. Ya, jual beli boleh. Kemudian hal-hal yang bermanfaat yang digunakan dengan sutra tersebut pun tidak haram. Nanti ada hadis nih. Ya, Abdurrahman bin Auf nanti. Ya, Abdurrahman bin Auf itu laki-laki kan, tapi diperbolehkan memakai sutra. Sebab karena kena penyakit gatal. Kalau pakai baju biasa gatal menjadi-jadi. Tapi kalau pakai sutra itu enak ya. Dia tidak buat gatal. Kalau begitu boleh, ada sebab. Nanti ada hadis insya-Allah. Makanya sesuatu yang haram itu bisa berubah jadi mubah dengan satu sebab. Hukum itu tak kaku. Dia tidak kaku hukum Allah itu. Ya, demikian wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat dipahami. Masih ada waktu sedikit, silakan. Yang mau tanya. Ceritanya katanya sutra itu kalau ada pengaruh untuk darah. Terus kalau perempuan itu bisa keluar dengan men. Tapi kalau laki-laki kan enggak men, jadi makanya enggak boleh gitu. Itu pun saya dengar dari cerita mulut ke mulut gitu.
Nah sekarang saya ingin tahu Pak Ustadz, alasannya yang mana kalau ini sutra laki-laki kok enggak boleh, alasannya mungkin saya enggak menyangka itu karena laki-laki kok enggak boleh, alasannya mungkin saya enggak menyangka itu karena hukum Allah saya yakin dan percaya. Adakah ada dalam Al-Quran atau apa yang ada argumentasinya gitu loh? Ini cuma karena saya dengar dari cerita-cerita gitu. Baik, saya paham. Al-Quran atau apa yang ada argumentasinya gitu loh. Ini cuma karena saya dengar dari cerita-cerita gitu. Baik, saya paham. Ya, karena laki-laki ini, ya, kalau memakai barang seperti itu, pertama dia menghias diri seperti perempuan, bukan tempatnya. Yang kedua, bisa mendatangkan sombong. Saya bilang sama ibu-ibu sombong tak? Ibu-ibu ini dia punya kultur, memang Allah ciptakan fitrahnya dia berhias. Ya, dia berhias. Maka dengan berhias dia makin percaya diri, dan dia berhias untuk mempercantik diri. Dan mau begitu. Makanya ibu-ibu nanti di surga bukan hanya perhiasan dia dapat. Perhiasan udahlah, dunia dapat, akhirat dapat lagi. Tapi Allah poles di akhirat nanti dia cantik semuanya. Ya. Makanya sering saya sampaikan, bidadari cantik tak? Cantik. Nabi bilang satu bidadari turun ke muka bumi habis semua perempuan dunia ini. Habis semua. Tetapi nanti di akhirat, ini agak unik, ya. Walaupun laki-laki itu diiringi sekian banyak bidadari yang mana-mana di surga, tetapi bagi suami pandangan kepada istrinya lebih menarik daripada bidadari. Itu Allah buat begitu nanti di akhirat. Itu sabda Nabi SAW. Maka ibu yang buat ya, ibu pasti cantik. Ya. Dia muda. Dia muda. Allah poles memang. Itu mudah bagi Allah. Dan kenal satu dengan yang lain. Nanti suami bingung, apa kok gini wajahku ini deh? Berubah betul. Tapi dia kenal itu istrinya. Nah, berarti waktu dulu kajian ilmu ini, benar lah. Waktu saya belajar di Betul Rahim dulu. Yang kedua masjidnya Pak Sagimah itu. Ada Ustaz jelaskan rupanya betul. Suami-suami lebih tertarik memandang istri daripada tidak. Begitu nanti. Ya. Bayangkan, ibu-ibu tuh 17 tahun. Mudanya 17 tahun di surga. Dan tidak mengalami perubahan semuanya 17 tahun mau. Ya, cuma laki-laki akan sedikit. Laki-laki 30. 30 itu mantap kan? 35. Ya, 30. 25 belum. Remaja kan mulai 17 belajar nih. Masa 30 tua lah tuh gitu. Tapi tua senang tuh. Kali lagi mau jadi 30. Nah itu umur standar laki-laki 30. Ya standar. Ya, jadi memang itu khusus untuk perempuan. Perempuan dibawa berhias, laki-laki tak boleh. Maka laki-laki ini banyak pantangan. Ya, pergi haji itu banyak pantangan. Ada perempuan tadi pantangan. Pakai baju jahit laki-laki mana boleh? Perempuan memang dia berhias, memperindah dirinya. Ya, tutup badan seluruhnya, tak masalah. Memang dia berhias. Cantik-cantik lah udah. Pergi haji pun boleh cantik, tak masalah. Ya, laki-laki ada pantangannya. Dia seperti mayat. Laki-laki itu kayak mayat tuh. Pakai ihram, kayak sarung sampai di atas. Nah, itu mayat tuh. Ya, tak ada apa-apa tuh. Jadi laki-laki ini mohon maaf dia punya aturan ketat sekali. Karena dia contoh, kalau dia taat sama Allah, maka keluarganya pasti ikut. Ya, pasti ikut. Nah, jadi itu hikmahnya banyak, cuma kita pahami. Nah, jelas kita mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Yang jelas kami bukan cerita tadi itu tak ada itu. Dia cerita perbandingan perempuan laki-laki tadi, perempuan makin sudah boleh kena dia mengalami haid dan sebagainya, tak ada hubungan. Kecuali masalah penyakit. Nah, kalau ada penyakit membantu seperti
Masjid Abdurrahman bin Auf juga, itu boleh, dia punya alasan. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain ni? Waalaikumsalam. Suami yang istrinya lebih dari satu, apakah disoalkan juga? Lebih juga. Suami lebih dari satu. Disoalkan apakah juga lebih? Suami lebih dari satu kan istri lebih dari satu. Istri lebih dari satu. Oh, itu. Apakah disoalkan juga lebih juga? Ya. Ya, bagaimana kalau perempuan lagi gelang di kaki? Ya, kita ini umat Islam ini ada aturan. Ya, jangan tersyukur. Tersyukur itu ada yang menyerupai. Ada orang-orang suku tertentu dia pakai gelang di kaki. Nah, kita jangan menyerupai itu. Dan Nabi juga melarang itu berlebih-lebihan. Cukup pakai yang mata-mata saja. Yang kedua, gimana kalau istri punya istrinya lebih dari satu? Kumpul semuanya. Istri itu pasti kumpul dengan suami. Yang susahnya itu istri yang suaminya lebih dari satu. Tak bersamaan. Saya punya bibi, suaminya 3. Tapi meninggal, kawin lagi, meninggal, kawin lagi, gitu kan? Bukan suaminya ada 3 orang bersama, tapi ada. Itu tak boleh. Nah, kalau tadi sebenarnya tak ada masalah. Ya, suami 1, istrinya 2, 3, 4. Kalau semuanya salihah, ya ikut suaminya. Ingat, di sana tidak ada kedengkian. Orang dengki tak masuk surga. Biar berkelahi di dunia, di sana tidak ada pertikaian. Ya, itu dah hukum Allah begitu. Tidak ada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat di surganya Allah. Jadi ucapan pun terjaga betul, steril di sana, semuanya indah. Ya. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Kalau seandainya seorang istri, suaminya ada 3, ya mungkin kena dicerai atau meninggal. Nah, jadi saya punya bibi, suaminya 3. Ya, 3 suaminya. Nah, bagaimana nih hukumnya nih? Nah, makanya ada perempuan tanya, yang janda kawin lagi, janda kawin lagi. Berarti kan suaminya lebih dari 1. Nah, dia bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kami di antara kami ini ada suaminya yang lebih dari 1. Jadi kami itu ikut yang mana ya Rasulullah? Dia harus satunya, tapi sesungguhnya. Nah, Nabi jawab, yang lebih bertakwa dan yang lebih kau cintai, itulah kau hidup bersama nanti di surga. Nanti ini artinya kita ukur mana yang paling berkesan bagi istri, yang paling dicintai dan yang paling sayang. Yang mana? Nah, itulah nanti mana-mana. Karena konsepnya apa? Hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan dengan. Nah, itulah nanti mana-mana. Karena konsepnya apa? Hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan. Ya, apalagi yang bercerai itu, udah cerai dunia, cerai juga di sana. Ya, yang bercerai di dunia bisa ada. Di dunia dipisah, bagaimana hukumnya? Nah, tapi yang masih bertahan, nah, yang mana yang paling berkesan, yang paling sayang, yang paling bertakwa, itulah terbaik. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana farajna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatum alaina tawba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jirati asaba wal
والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند حربي وآله وصحبه عدد تخصيص ربي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Menghadiri live saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, sudah menonton sampai akhir. Terima kasih semua yang sudah berbayar, sudah kirim hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.